kontrol prostetik saraf hingga kapasitas untuk memundurkan ingatan atau mengunduhnya ke dalam robot. Mau diambil memori itu. Iya, kalau kalimatnya sih jelas bagus-bagus lah. Orang mau nipu kita itu ya dengan kalimat bagus-bagus. USG itu alat untuk melihat kondisi bayi dalam perut. Nah, orang seneng pakai itu. Tapi begitu ada USG, ada yang namanya operasi sesar. Duit lagi loh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum ke konten jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop, ada link Tokopedia di situ, langsung aja dicek it out. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten guys. Kalian masih ingat nggak dulu gue pernah ada konten tentang Neuralink, pemasangan chip ke monyet ini, kepala monyet. Nanti mungkin kalau masih ada filenya gue coba re-upload ya guys setelah konten ini ya. Nah, pemasangan chip ini, monyet ini dia bisa main game. Bahkan dengan chip itu dia yang pertamanya pakai joystick mainnya, di akhir udah nggak pakai joystick, pikirannya bisa connect ke komputer. Gila nih ya, pemasangan chip. Dulu gua ngomongin ini dibilang halu, dibilang Babe tahu apa, Babe ngerti apa. Ini manusia udah nih mulai apa ya, memang sains kayaknya mau mengalahkan keimanan gitu. Mereka memasang chip ke otak manusia dan mereka udah mencoba kepada binatang yang namanya monyet ini. Ada namanya tuh. Nanti gue coba cari filenya, kalau masih ada insya Allah gue re-upload setelah konten ini. Ya. Dan sekarang sudah ada berita begini guys. Neuralink Elon Musk akhirnya dapat izin FDA untuk uji coba tanam chip ke otak manusia. 2 tahun yang lalu gue dicap halus, sekarang udah dapat izin untuk tanam chip ke otak manusia. Mana ada tanam chip itu, mana ada, otak lu kagak nyampe, buzzer penjilat nggak tahu ini. Atas namanya sih kesehatan, atas namanya ya kan. Tapi ya kalau bisa dipakai untuk kesehatan, bisa dipakai juga untuk yang lain, bisa ngontrol, bisa jadi ini gitu. Kita baca dulu deh ya. Perusahaan neuroteknologi Neuralink mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) untuk melakukan uji klinis pertama terhadap manusia. Ada chip itu ditanam ke manusia, itu ada guys. Otaknya buzzer emang kagak nyampe. Kami sangat senang untuk berbagi bahwa kami telah menerima persetujuan FDA untuk meluncurkan studi klinis manusia pertama kami, kata perusahaan melalui akun Twitter resminya @neuralink, dikutip Jumat 26 Mei 2023.
Dengan izin dari Food and Drug Administration, FDA tersebut, Neuralink pun akan bisa mulai melakukan uji coba menanam perangkat chip mereka ke dalam kepala manusia. Ya dapat izin lah, ada duit pemerintah sama mereka sama elit global ya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kita ya Rob. Ini adalah hasil kerja luar biasa oleh tim Neuralink dalam kerjasama erat dengan FDA dan merupakan langkah penting pertama yang suatu hari akan memungkinkan teknologi kami membantu banyak orang, tulis Neuralink. Membantu katanya. Iya. Iyalah percaya aja lu sama Elon Musk sama yang lain untuk membantu katanya guys. Sementara itu melalui akun Twitternya Elon Musk, Elon Musk pun hanya mencuit selamat tim Neuralink. Meski begitu, perusahaan besutan pemilik Twitter itu menegaskan mereka belum membuka rekrutmen untuk uji klinis untuk chip otak mereka dan mereka akan mengumumkan informasi tersebut di kemudian hari. Coba tuh buzzer-buzzer yang dulu ngomong nggak mungkin itu suruh daftar tuh, dapat duit banyak lu dari Elon Musk lu kan nyarinya duit aja Zer. No, buzzer no, direkrut itu, tapi otaknya kepake apa enggak ya itu ya? Ya kan otaknya jarang kepake juga tuh buzzer tuh, tanemin aja chipnya di situ, ya kan? Mengutip The Verge, kabar ini menyusul klaim CEO Tesla itu di bulan November 2022 bahwa Neuralink sekitar 6 bulan lagi bakal melakukan uji coba manusia pertamanya. Uji klinis ini bukan uji klinis pengobatan yang biasa, melainkan pemasangan perangkat chip ke dalam otak manusia. Elon Musk juga mengklaim bahwa dia akan memasang perangkat itu di kepalanya sendiri di masa depan. Percaya? Beberapa waktu lalu, Neuralink juga dituding menyalahgunakan subjek tes monyetnya, di mana kabar ini dibantah oleh perusahaan. Mengutip Engadget, Maret lalu FDA menolak pengajuan Neuralink untuk uji coba manusia karena sebagian dilaporkan terkait matinya hewan uji coba setelah prototipe Brain Computer Interface (BCI) ditanamkan. Menurut dokumen internal yang diperoleh Reuters pada bulan Desember, lebih dari 1.500 hewan telah dibunuh dalam pengembangan Neuralink BCI sejak 2018. Ya. Lebih dari 1.500 hewan untuk mati. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA telah meluncurkan penyelidikan atas tuduhan tersebut. FDA juga mengkhawatirkan tentang desain dan fungsi antarmuka saat ditanam pada manusia. Neuralink Elon Musk bukan perusahaan pertama yang bakal menanam interface otak komputer kepada manusia. Interface otak komputer, chip otak komputer ada di otak manusia. FDA telah memberikan persetujuan terhadap Synchron untuk memulai uji coba di Amerika Serikat pada tahun 2021, di mana mereka telah mengumumkan implan otak komputer pertamanya pada Juli lalu. Sudah ada guys, sebelum Neuralink sudah ada. Pada Januari 2023, Synchron menerbitkan hasil penelitian sebelumnya terhadap 4 pasien manusia di Australia. Neuralink didirikan tahun 2016 dengan tujuan mengkomersilkan BCI untuk medis dan terapeutik secara luas. Menurut Elon Musk, beberapa tujuannya mulai dari rehabilitas stroke dan cedera tulang belakang, kontrol prostetik saraf, hingga kapasitas untuk memundurkan ingatan atau mengunduhnya ke dalam robot. Mau diambil memori itu. Iya, kalau kalimatnya jelas bagus-bagus lah. Orang mau nipu kita itu ya dengan kalimat bagus-bagus. USG itu alat untuk melihat kondisi bayi dalam perut. Nah, orang seneng pakai itu. Tapi begitu ada USG, ada yang namanya operasi sesar. Duit lagi lo. This is business sayang. Ya Allah, teknologi mengalahkan iman kayaknya. Lanjut ya. BCI pada dasarnya menerjemahkan impuls listrik analog otak, memantaunya menggunakan elektroda setipis rambut yang dijalin dengan hati-hati ke dalam materi abu-abu itu, ke dalam digital 1 dan 0 yang dipahami komputer. Karena BCI perlu dipasang melalui pembedahan di piala kecil pasien, FDA mengharuskan perusahaan melakukan pengujian keamanan yang ketat sebelum memberikan persetujuannya untuk penggunaan komersial. Komersial, duit, bisnis, ya kan? Kritik terkait chip otak ini juga pernah datang dari pendiri Facebook dan bos Meta, Mark Zuckerberg, saat jadi narasumber di podcast siniar yang dibawakan oleh pembawa acara kontroversial Joe Rogan. Dalam kesempatan tersebut, pendiri Facebook itu juga berkomentar soal teknologi chip yang dipasang di otak, seperti yang sedang dikembangkan oleh perusahaan Neuralink Elon Musk.
Kepada Rogan, Zuckerberg mengatakan teknologi chip otak itu belum cukup maju untuk orang-orang normal saat ini. Kritik Zuckerberg terhadap chip otak Elon Musk. Ini berdua nih saingan nih, kayaknya kelihatannya aja saingan, padahal aslinya ya kerjasama kalau gue tahu. Kan nggak ada yang tahu di belakangnya mereka. Bagian yang paling sulit adalah memiliki komputer yang memberikan informasi langsung ke otak Anda, kata Zuckerberg, seperti dilansir LAD Bible. Dikutip Kamis tanggal 1 September 2022. Elon Musk sempat mengklaim chip untuk otak akan siap di tahun ini. Meski begitu, Zuckerberg menyaksikannya. Chip otak yang dikembangkan Neuralink diharapkan untuk bisa berguna bagi orang-orang dengan disabilitas yang memberikan kemampuan pada mereka untuk mengendalikan komputer dan perangkat seluler. Ya, itu kan chip di otak bisa loh. Itu si monyet yang lu lihat nih gambarnya nih, si monyet nih. Itu bisa dia main game. Bayangin tuh monyet main game tanpa joystick. Nanti gue coba cari ya, kalau ada nanti malam-malamnya ini gue upload tuh. Beberapa orang seperti Elon dan Neuralink dan perusahaan-perusahaan itu mengambilnya terlalu jauh dan mungkin akan siap dalam beberapa dekade, kata Zuckerberg. Menurut Zuckerberg, teknologi chip otak cukup jauh di masa depan, namun tidak mungkin orang akan menanamkannya ke dalam otak mereka hanya untuk itu. Zuckerberg menambahkan, mungkin ada kasus pemakaian chip yang menarik dalam waktu dekat pada orang-orang cedera. Tetapi orang normal dalam 10 hingga 15 tahun ke depan tidak akan mau memasang sesuatu di otak mereka untuk bersenang-senang, kata Zuckerberg. Ya, itu beritanya guys. Jadi sampai pada kesimpulan intinya, gue masih ingat 2 tahun yang lalu gue ngomongin ini juga. Nanti kita coba cari videonya ya. Mudah-mudahan masih ada. Ya, tentang penanaman chip di otak itu dulu gue dibilang sama buzzer-buzzer itu bahwasanya, Babe Aldo ini halu, mana mungkin ada chip di otak manusia. Padahal gue udah tunjukin nih video ada Neuralink-nya Elon Musk. Mereka otak buzzer itu emang segitu aja. Makanya di saat Elon Musk itu mungkin perlu rekrutmen orang untuk uji coba, gue saranin tuh buzzer, otaknya jarang kepake soalnya. Kayaknya ya. Itu aja dari gue guys. Ini kita coba cari, kalau ada nanti gue upload ya. Nih, jaga diri kalian deh. Jangan sampai teknologi, mereka ngomongnya untuk kesehatan sih. Mereka ngomongnya untuk kesehatan, untuk membantu, tapi hati-hati. Kalau sudah berkaitan sama komputer, berarti data diri kalian bisa dikontrol sama mereka. Protokol, proses total control. Mikir, ini bukan cocokologi dan ini bukan halu. Dulu mungkin ini hanya sebuah teori konspirasi, tapi makin ke sini kalian makin melihat fakta konspirasi. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Zer, Bazar, otak lu dipakai ke sini, Zer. Bagus udah tuh. Daripada nggak kepake otak lu. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh.
Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa Bismillah, tapi Bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.